bahkan polisi itu sempat menjadi lembaga yang menggelontorkan duit paling gede hanya untuk pencitraan. Kapan itu? Satu T tembus. Udah Pak, mendingan cabut aja. Soalnya kalau gak dicabut nanti mereka yang tuntut balik sama Bapak. Ini cabut biaya perkara 2 juta sekian-sekian. Minta aja terus. Jadi maksudnya polisi itu emang, saya mohon maaf ya, kinerjanya secara umum yang dilihat oleh masyarakat dan itu bisa ditampilkan, misalkan kekecewaan masyarakat terhadap polisi itu cukup tinggi. Saya tuh setuju banget bahwa polisi itu amburadul. Penyelenggaraan hukum, penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, instansi kepolisian itu sekarang kurang banget, jelek. Guru, nih sekarang di topik kedua nih. Temu lagi sama guru. Iya, di topik kedua nih. Ini kita kepengen nanya lah mengenai Polri dan TNI lah nih. Nah ini tapi yang seru nih. Kita Polri dulu ya. Oke, apa emang tentang polisi? Yang kemarin ya? Yang kemarin yang di Komisi 3 itu loh. Yang pengen jadi petani. Nah, kenapa? Gini loh guru, kenapa tiap polisi bermasalah nih, ya kan? Tapi kok solusinya itu muncul sama aja tuh. Gimana tuh bro? Taruh aja di bawah kementerian. Itu kenapa sih? Saya juga nggak tahu, tapi intinya gini. Dari dulu kan sebenarnya polisi itu sejak zaman reformasi hidup dalam kebingungan. Iya. Kebingungan tuh dalam satu sisi dia tuh tidak boleh marah-marah sama saudara tuanya. Oke. Saudara tuanya tuh siapa? Biar tentara, Bapak. TNI. Terus? Jadi kan dulunya tuh gabung dalam ABRI kan. Iya. Nah, ya udah ini latarnya ada dulu. Dulu tuh gabung dalam ABRI. Kemudian polisi tuh lepas. Karena pembagian tugasnya tuh menjadi lebih ketat. Jadi tentara, TNI itu ngurusin pertahanan. Sedangkan polisi itu termasuk penegakan hukum dan penjaga ketertiban masyarakat. Nah, di sini tuh sebenarnya udah mulai ada konflik antara bapak-bapak polisi dengan bapak-bapak TNI. Tapi oknumnya aja di antara mereka ya, bukan lembaganya. Bukan Bukan. instansinya. Nah, karena bapak-bapak TNI itu jadi kehilangan kehilangan peran untuk banyak sekali hal. Nah, sedangkan polisi yang seharusnya ada di posisi yang lebih independen, yang lebih mandiri karena ngurusin banyak hal, itu mungkin merasa kurang berpengalaman. Jadi akhirnya upaya memperbaiki kinerja polisi dan upaya bagaimana caranya menciptakan sinergi antara polisi dengan masyarakat, hubungan yang baik dengan masyarakat, itu tidak pernah terjadi dengan sangat baik. Seperti desain gitu ya? Iya, bahkan polisi itu sempat menjadi lembaga yang menggelontorkan duit paling gede hanya untuk pencitraan. Kapan itu? Satu T tembus. Oh, itu zamannya siapa? Itu tahun 2000-an. Tahun 2020-an. 2020 pas pandemi Pas akhirnya. Dulu ingat nggak waktu ada Siap 86 gitu, acara televisi yang kayak gitu. Terus ada Pak Ambarita yang kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya disuplai dananya itu gede. Di antara semua lembaga di Indonesia, 78% anggaran untuk pencitraan itu diambilnya sama polisi. Saking ingin apa yang ingin tujuannya dicapai itu ya targetnya? Ya targetnya adalah dekat dengan masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat gitu. Tapi kan pada akhirnya gagal juga gitu. Gagal akhirnya karena ada kasus-kasus gitu yang mencederai. Ya kembali ke ini, ke layanan, kualitas layanan. Apa artinya promosi kalau kualitas layanan sendiri tidak diperbaiki kan? Betul. Nah, makanya Pak Polisi itu diserang terus-terusan kan sama berbagai pihak, harus direformasi, harus diapa. Nah, bapak-bapak tentara itu coba masuk. Pas Pak Polisinya lagi diserang, Bapak tentara mengajukan solusi. Coba kalau dari dulu penanganan kejahatan itu sama saya. Coba, makanya kemarin waktu ada demo-demo besar di Indonesia tuh, di Jakarta ketika polisi dihujat habis-habisan, tentara langsung kami TNI bersama rakyat. Jadi ngambil simpati, tentara itu ngambil simpati oknum pihak tertentu, bukan lembaganya. Ada pihak tertentu yang berusaha ngambil simpati dari kejatuhan kredibilitas polisi di mata rakyat. Sampai sekarang, makanya sekarang tuh polisi ditekan dan akhirnya tekanannya itu apa? Gimana agar polisi itu ada di bawah kementerian. Biar kalau di bawah kementerian apa? Bisa diawasi gitu. Ya, kementerian apa yang kira-kira polisi mau dimasukin ke situ? Kementerian apa? Dalam negeri.
dalam negeri, tapi ada wacana juga Kementerian Kepolisian. Kepolisian apa? Kementerian Kepolisian. Keamanan. Iya. Iya Nah, kan ada itu- wacana seperti itu kan. Itu kan di bawah Menko Menhan di bawah itu. Nah, itu biasanya kan di atasnya tentara. Jadi mungkin aja ada upaya-upaya dari bapak-bapak tentara untuk mengembalikan polisi itu di bawah tentara. Mungkin. Kalau saya ngelihatnya bukan tekanan dari tentara, memang dari mohon maaf pelayanan yang masih perlu diperbaiki ya. Jadi kekecewaan masyarakat kan untuk mencari keadilan itu kan banyak yang tidak tercapai belakangan ini. Contoh yang jambret, yang meminta keadilan, itu kan artinya menjadi satu polemik lah di masyarakat dan jadi viral kan. Akhirnya sampai dipanggil dan dicopot juga pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas itu. Kayaknya lebih ke situ deh. Iya, enggak gini. Jadi gini, saya tuh setuju banget bahwa polisi itu amburadul. Oknumnya kan. Menurut keyakinan guru lah ya. Menurut keyakinan saya bukan oknumnya, instansinya. Secara instansi atau Jadi penyelenggaraan hukum, penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, instansi kepolisian itu sekarang kurang banget, jelek banget gitu ya. Nah, jadi bukan oknum per oknum, tapi memang instansinya dalam hal ini kurang sekali untuk mendapatkan simpati dari rakyat, karena rakyat melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya betapa kalau interaksi dengan polisi itu nyebelin. Saya sampai detik ini, saya tuh ada tanah itu tuh dicaplok tiba-tiba sama seseorang, sama preman lah ya, sama preman. Saya lapor sama polisi itu lebih dari 6 bulan, saya bolak-balik ke sana, gak diapa-apain. Itu warga satu kampung tuh, itu tanah kita tuh diserobot sama ini. Udah lapor gimana-gimana, malah Pak polisinya, udah Pak mendingan cabut aja, soalnya kalau gak dicabut nanti mereka yang tuntut balik sama Bapak. Ini cabut biaya perkara 2 juta sekian-sekian, minta aja terus. Jadi maksudnya polisi itu emang, saya mohon maaf ya, kinerjanya secara umum yang dilihat oleh masyarakat dan itu bisa ditampilkan, misalkan kekecewaan masyarakat terhadap polisi itu cukup tinggi. Nah, tapi masalahnya saya tuh bukan mengingkari itu, cuman masalahnya itu tuh kemudian di balik itu semua ada persaingan antara tentara dengan polisi. Konflik tentara dengan polisi itu sejak reformasi sampai sekarang itu lebih dari 50 kali tembak-tembakan di antara mereka tuh, perang fisik. Lebih dari 50 kali, kadang-kadang kantor polisi diserang sama TNI, kadang-kadang ditilang, terus ada terjadi persengketaan, keributan dan sebagainya. Itu tuh umum terjadi di Indonesia. Sekarang bayangkan, Indonesia itu punya sebuah lembaga untuk mempertahankan negara. Indonesia punya sebuah lembaga untuk mengayomi masyarakat. Dua-duanya pegang senjata. Tapi dua-duanya nampaknya berkonflik satu sama lain. Dan yang Pak polisi, setiap ada kritikan, ada apa, tiba-tiba arahnya tuh gak kemana-mana. Arahnya tuh, ya udah kamu harus di bawah ini. Ya udah kamu harus di bawah ini. Begitupun apa? Tapi sudah ada dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia ini, kepolisian tuh udah pernah di bawah satu kementerian, departemen. Ingat nggak Pak kita wawancara? Jadi udah pernah di departemen, dipisah pernah, dijadiin satu pernah. Iya. Semua kinerjanya ya tetap ada tantangannya. Gitu aja. Nah, sekarang gimana? Sekarang kan di bawah presiden kan? Iya. Nah, dari sejarah yang udah berjalan, menurut guru gimana nih? Ini yang paling terbaik lah. Penyakit polisi itu adalah sama seperti, dalam tanda kutip mohon maaf ya, penyakit PNS. Apa itu? Tapi masalahnya mereka tuh pegang senjata. Nah, apa itu penyakit PNS itu? Rekrutmen pakai orang dalam, rekrutmen pakai duit. Ini yang menyebabkan orang yang jujur gagal jadi polisi, orang yang culas masuk jadi polisi.
karena pakai jalur orang dalam tuh. Jadi yang jujurnya tersingkir atau kalau sudah masuk gak naik jabatan, sedangkan yang akhirnya ke situ karena main duit, main apa, itu naik terus. Jadi polisi-polisi kita maksudnya lembaga kepolisian kita, institusi kepolisian kita dipenuhi oleh orang-orang yang jago nyuap, dipenuhi oleh orang-orang yang tukang nyogok. Nah, berarti dari jabatan per jabatan. Gue masuk dari sini nih. Masalahnya itu di struktur atau kultur kalau kayak gini nih? Duanya. Dua-duanya malah bermasalah. Saya pernah ngobrol ya sama bapak polisi gitu ya. Dan itu di podcast kan gitu. Saya nanya kepada bapak polisi, Pak kenapa gini? Nah dia tuh cenderung nyalahin ke rakyat. Lah kalau polisi tahu jelek gara-gara rekrutmen, kenapa rakyat nyogok gitu untuk masuk ke polisi? Banyak orang-orang yang jual tanah dapat 1M, 2M untuk nyogok jadi polisi. Nah itu nanti si polisi udah jadi polisi untuk naik pangkat, nyogok lagi. Nanti naik pangkat, nyogok lagi. Itu masalah di Indonesia tuh gitu. Udah kulturnya memang kayak gitu, strukturnya membenarkan itu. Nah, jadi, sekarang kemudian tentara tuh sebenarnya masalahnya sama juga kan. Jadi yang masuk jadi tentara juga sama kan. Itu ada orang dalamnya, ada sogok-sogokannya, ada yang seperti itu. Nggak semua tertentu, semua lah ada oknum lah ya. Iya, Oknum nggak? Menurut guru oknum atau apa? Ya, bagaimanapun kita harus nyebut oknum kan, yang dimaksud dengan oknum itu pribadi gitu kan. Iya. Jadi orang yang melakukan itu dan itu secara pribadi. Kalau instansinya kan nggak seperti itu. Tapi kan itu sudah umum, sudah lumrah terjadi yang seperti itu. Jadi cuman yang berinteraksi langsung dan akhirnya membuat kesal rakyat Indonesia itu adalah polisi, karena tentara tuh relatif tidak berdekatan langsung dengan rakyat, itu nggak sedekat ini. Nah, cuman tentara sekarang berusaha semakin dekat dan sambil menunggangi kekecewaan terhadap polisi, mereka tuh masuk ke ranah-ranah sipil. Banyak kan sekarang jadi ada undang-undang TNI baru, mereka mulai masuk ke sana ke sini, bisa jadi intel. Ya belakangan ini memang mungkin apa itu untuk membalance situasi yang ada sehingga terjadi harmonisasi antara maksudnya Putra itu mungkin yang di kemarin kelompok di sebelah sana itu udah berat. Nah ini mau lagi supaya balance gitu, gimana? Oh supaya berat tuh maksudnya di era pemerintahan Pak Jokowi polisi itu dianakmaskan gitu. Mungkin kemudian untuk ini persepsi publik lah ya. Persepsi. Menurut keyakinan kita. Iya. Ya menurut keyakinan kita kan ya seperti itu. Tapi gimana ceritanya kalau misalkan kita masuk ke rancangan Kepres yang baru draft itu kan? Oh itu teroris ya? Yang mengenai itu ya? TNI bisa masuk ke sana? Iya. Nah itu jadi masalahnya, coba misalkan baca Kepresnya yang baru draft itu. Jadi si tentara itu dia berhak untuk masuk sampai penegakan hukum. Sampai ada di level pengintaian, kemudian penindakan, kemudian upaya setelah itu. Nah masalah soal penindakan itu kan urusannya adalah penegakan hukum, nanti ada. Nah itu kan tentara tuh gak punya itu gitu. Tentara gimana negakin hukum? Tentara itu untuk berperang. Nah berarti dengan Perpres ini posisinya dibanding Polri atau Densus 88 ini dia sebagai apa? Pelengkap, cadangan atau malah aktor utama nanti ini? Atau tumpang tindih? Tumpang tindih, jelas. Bisa nanti malah tumpang tindih nih? Jelas ini tumpang tindih. Nah makanya saya tuh berpikir bahwa ini persaingan antara bapak-bapak polisi dengan bapak-bapak tentara, oknum di antara mereka itu justru masuk ke ranah-ranah yang apa ya, yang jadi peraturan gitu, yang jadi undang-undang, yang jadi Kepres. Saya khawatirnya itu adalah yang seperti itu. Kalau akang-akang ngarahnya ke sana gak sih? Kalau dianggap sebagai backup gimana? Nah iya, di Perpres itu makanya justru itu saya mau nanya ke guru. Dia itu dilibatkan pada saat nanti si Densus 88 minta tolong ke tentara nggak? Atau sebelum Densus minta bantuan dia udah bisa gitu loh? Udah langsung. Oh itu langsung? Nanti baca lagi ya, tapi yang saya baca tuh ya jadi dia... pertimbangannya apa nih si tentara ini bisa langsung menangani itu, si teroris itu? Pertimbangannya adalah ya karena terorisme itu dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara. Nah berarti nih, kalau misalnya operasi terorisme nih, pakai pendekatan militer, risikonya ke warga sipil apa ya? Menurut guru nih. Jadi terorisme itu sipil kan. Oke. Ya, biasanya itu adalah mainan sipil. Dalam terorisme itu jadi nanti ada pembuktian bahwa dia itu teroris atau tidak. Itu ranahnya apa? Sipil. Ya kan? Kemudian nanti ada upaya untuk menderadikalisasi. Itu ranahnya siapa? Sipil. Kalau misalkan tiba-tiba dipegang sama tentara, ya
misalkan dia Akang dituding teroris. Kalau misalkan main komandonya tentara, Akang tuh bisa langsung didor kan? Oh iya. Iya kan? Tapi kalau misalkan polisi, SOP-nya ya, tangkep dulu, baru diinterogasi lu teroris atau bukan ya, anggaplah kayak gitu ya. Tapi kan ada peran di situ. Nah kalau misalkan tentara kan enggak. Tentara itu berhak kalau misalkan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, itu bisa langsung tembak di situ. Gitu ya. Nah ini HAM-nya kan jadi agak ngeri gitu. Kalau misalkan dugaan kita itu benar bahwa sekarang ada persaingan antara bapak-bapak polisi dan tentara, kemudian bapak polisi yang memang kinerjanya tidak baik di depan masyarakat itu kemudian diambil, ditunggangi untuk misalkan menaikkan tentara. Karena di Indonesia tuh persaingannya tuh aneh. Kalau presidennya sipil jadi pro terhadap polisi, nggak tahu gimana ceritanya. Kayak nggak profesional gitu. Kalau misalkan presidennya dari militer, itu tiba-tiba militernya yang naik gitu. Apa ada hubungannya sama ini ya? Kan banyak juga belakangan ini gerakan, bukan belakangan ini. Maksudnya separatis. Kayak misal separatis di Papua gitu. Apakah mengcover undang-undang itu mengcover? Nah itu, iya. Itu ya? Atau misalnya kalau separatis gitu, baru si hijau yang turun, begitu nggak sih? Gitu nggak sih? Apakah Papua tuh cerita lain sih. Papua tuh sebenarnya adalah Indonesia tuh takut dicap sama dunia internasional. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau dari dulu separatis Papua itu bisa dihajar. Sebenarnya dari dulu. Cuman kan harus operasi militer. Nah kalau operasi militer berarti negara-negara di luar sana itu akan memantau Indonesia 24 jam. Dilihatin langsung apa yang dilakukan. Indonesia kan nggak mau itu. Akhirnya karena operasi militer bukan, pendekatan kultur juga setengah-setengah. Akhirnya semuanya setengah-setengah di sana itu. Bahkan orang-orang yang jadi separatis di Papua itu masih sering ngonten gitu kan. Iya, karena apa? Karena kebijakan kita tuh masih setengah-setengah. Jadi itu bukan hanya soal polisi atau tentara, tapi karena kita nggak berani ngambil tindakan. Apakah tindakannya itu adalah misalkan operasi militer atau tindakannya apa, kan kita belum jadi ngambil takut ke situ. dianggap sebagai pelanggaran HAM di satu sisi, Iya. kita menjaga kedaulatan gitu ya? Iya, itu kan dilemanya tuh di situ. Jadi bisa aja kita sebut bahwa tentara yang disimpan di sana itu ya untuk setor nyawa aja gitu. Guru, di negara lain ada nggak sih yang seperti ini nanti nih? Terorisme ditangani sama militer gitu? Udah ada contohnya belum sih? Sebenarnya gini, ya tergantung negara yang dimaksud itu demokratis atau enggak gitu. Kalau misalkan negaranya demokratis ya. Kayak kita gini kan demokrasi. Iya, kalau negara demokratis kan hal-hal yang berhubungan dengan urusan sipil, penegakan hukum ya diserahkannya adalah kepada sipil, yaitu kepada polisi, gitu, jangan kepada tentara. Dan lagi terorisme di Indonesia itu sekarang relatif apa ya? Sekarang jaringannya itu masih ada dikit-dikit, tapi kan masih dalam pengawasan gitu. Iya. Maksudnya masih kelihatan gitu. Ya jadi itu tuh gak besar gitu. Sekarang yang dipikirkan itu sebelum ke arah terorismenya, tapi ke arah radikalismenya. Sekarang yang menjadi perhatian kita itu adalah bukan nanti teroris melakukan ledakan, tapi radikalismenya itu seperti apa. Ditambah lagi sekarang ada terorisme Gen Z. Iya itu Yang kejadian di SMA itu ya? Iya, itu kan dasarnya kan ke situ. Oh ini kalau perpres ini bisa ditangani langsung sama tentara juga bisa ya? Iya bisa. Bisa Nah, ya? Terus gimana nanti? Iya masih di bawah umur juga kan itu kan ya makanya itu. Iya benar. Harus ada ini. Nah ini berarti sebetulnya ini solusi keamanan apa politik nih jadinya nih nanti nih kalau kayak gini nih? Kalau apa? Ya Kalau ini kepres ini? diketok. Ya ini politis sih asli. Ini nggak ada kaitannya dengan keamanan, nggak ada kaitannya dengan ini. Tapi saya nanya nih, polisi megang Pegasus nggak sih? Apa tuh Pegasus? Nggak, Pegasus tuh malware, spyware, spy yang bisa dikirim ke HP. Kita nggak usah ngeklik, tiba-tiba masuk di situ dan semua data-data kita itu bisa langsung pindah ke orang yang ngelihat memata-matai kita. Itu adalah spyware paling canggih di dunia yang hanya boleh dijual ke pemerintah, nggak boleh dijual kemana-mana. Bukannya sudah ada akses seperti itu ya? Cuman tinggal ngelegal. Sekarang udah legal kan? Ya itu legal tapi hanya dijual kepada Nggak, pemerintah. maksudnya Gitu. kalau dulu kan KPK, kalau sekarang udah boleh di kepolisian setelah level tertentu Boleh begitu? Iya. Nah, Kalau tidak salah ya. ya Dan itu pokoknya harus begitu ya? pakai izin hakim atau enggak? Nah, gua kurang tahu. Guru Gembul ada. Nggak, justru saya nanya itu soalnya
Kalau misalkan polisi punya itu kan sebenarnya berpotensi melanggar HAM. Kalau sama-sama ya udahlah, tentara juga nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya polisi megang itu nggak, soalnya itu tuh berarti memata-matai kita tuh nggak nyadar kita punya Android, kita punya iPhone. Atas dasar kita dicap radikal, atas dasar kita harus dimata-matai karena kita calon teroris dan sebagainya, kita tuh bakal dilihat. Dan ini misalkan saya atau kita lah konten kreator gitu ya, nyebelin, maka yang dia tuh bisa langsung take down. Oh, berdasarkan like or dislike ya dia. Bisa juga begitu ya. Iya. Oh, serem juga ya. Nah, iya maksud saya itu, maksud saya itu juga sebenarnya adalah bagian dari pelanggaran HAM. Makanya saya nanya ini, bapak-bapak ada yang tahu nggak? Soalnya kalau saya nanya ke bapak-bapak polisi sih, mereka bilang nggak tahu gitu, dan nggak ada. Cuman ada potensi karena harganya murah. Harga spyware itu. Dan Takutnya malah harga murah begitu diperjualbelikan dong nanti malah umum. Enggak, tapi deal-dealannya itu jadi yang punya perangkat itu kan Israel. Israel, dan Israel itu janji saya hanya akan menjual kepada pemerintah karena itu di bawah Departemen Keamanan di Israel itu, dan karena di bawah Departemen Pertahanan, maka kalau kita beli kita tuh ya berarti ada di bawah itu. Tapi itu artinya apa? Artinya siapapun yang megang itu bisa ngemata-matain orang manapun yang dia mau. Bukannya ini udah ada ya dari dulu, cuman bicara legalitas saja, artinya Iya, betul. karena sesuatu yang tidak legal terus dibuat dalam pengadilan itu tidak bisa menjadi barang bukti. Betul. Gitu, Ya, cuman bro. penjualannya itu legal, penjualannya legal dan legal, sudah ya. ada pernyataan. Nah, cuman apakah Indonesia membelinya tuh? Tapi balik lagi, kita tuh kan tadi ngomong soal Perpres. Perpres ini yang buat terorisme itu ya? Nah. Nggak, kalau akang-akang ngelihatnya kayak gimana? Setuju nggak kalau misalkan si Perpres itu, terorisme itu dipegang sama tentara? Kalau menurut gue gini loh, kalau gue sih dengernya kalau denger si Menses ini kan bilang, Perpres itu kan belum final. Iya kan, draftnya itu belum final. Itu baru draft. Harusnya dibuka aja semuanya ke publik, supaya publik itu bisa baca semuanya. Iya. Dan ahli tata negara semuanya itu bisa mengkritisi dong, gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau emang lo niatnya baik, ya buka semuanya biar didiskusikan. Kalau menurut gue sih itu. Dan ini bentuknya kebocoran. Iya. Mumpung belum diketok, Oh, ya emang kan? belum ya? Belum, Baru diketok. draft. Baru draft. Bahkan nama tanggal dan lain-lainnya itu belum ada di situ. Dan itu tuh judulnya tuh bocoran gitu. Jadi bukan dipublikasikan oleh pihak yang berwenang, tapi bocor gitu. Itu sih kalau menurut gue, kalau emang tujuannya baik ya, Nah, langsung dibuka semuanya, Selama didiskusikan. tujuannya untuk pertahanan Iya. dan keamanan masyarakat, kenapa enggak ya? enggak, yang maksudnya ini si draftnya. Kalau kalau memang bentuknya seperti itu, bapak-bapak setuju nggak sih sebenarnya kalau tentara itu punya kewenangan untuk masuk ngurusin terorisme? Gitu? Kalau gue sih di backupnya, seperti yang sekarang ini kan udah kan, kan Densus yang ngurusin. Oh, jadi Densus yang utama, backupnya tentara. Iya, itu juga kalau Densus yang minta baru dia turun kan. Kalau nggak salah begitu deh. Harusnya, amin. Iya. Kok Kalau amin menurut guru gimana? Ya, saya mah khawatir soal apa ya? Soal Pak Prabowo itu semakin kesini tuh semakin mencitrakan untuk mengembalikan kehidupan Orde Baru ke zaman sekarang gitu. Jadi tentara sedikit demi sedikit masuk ke ranah-ranah sipil, kemudian dari mulai MBG, Danantara dan lain-lain itu tentara tuh dan ya purnawirawan udah mulai masuk ke sana, udah semakin banyak gitu. Jadi circle-nya itu kita tuh berasa jadi circle tentara semua gitu. Termasuk sedikit demi sedikit tentara kemarin ada undang-undang masuk ke ranah sipil. Jabatan-jabatan sipil ya. Jabatan sipil. Di waktu yang bersamaan polisi tidak boleh masuk. Tentara malah boleh masuk gitu. Kemudian semakin kesini tuh semakin dalam. Jadi saya tuh melihat dalam kacamata yang lebih besar, apakah Perpres ini juga adalah draft ya, bagian dari tujuan jangka panjang bahwa kita itu akan menjadi semakin militeristik, semakin orde baru, karena
Ya itu karena presiden kita latarnya adalah militer, ring Pak Presiden juga semuanya adalah orang-orang militer. Iya. Jadi semuanya harus dikembalikan ke militer. Terus yang lebih parah kalau ini dalam konteks persaingan, nanti kalau presiden berikutnya ternyata dari sipil, ganti lagi polisi yang dinaikin, militer yang diturunin. Kan ini kacau kalau misalkan begini tuh gitu. Maksud Kalau saya. saya sih pribadi ya gue ya, mau dari tentara, TNI ataupun polisi, selama konsepnya adalah meritokrasi, setuju aja. Cuman problemnya kan banyak yang tidak meritokrasi ya. Artinya boleh aja karir mungkin di polisi, karir di TNI, tapi kan mereka juga ini ya, nggak apa-apa. Kalau sipil memang mampu ambil sipil. Menurut saya sih nggak, no issue ya. Cuman jangan semua jangan semua basisnya adalah kedekatan, koncoisme kayak gitu ya. Yang penting meritokrasi. Iya Bergembul menurut saya sih. Karena memang ya kita kalau kita bicara global nih. Masyarakat kita ya misalnya nih dikasih di BUMN, kan itu perusahaan raksasa ya. Kalau diberikan, kita harus tahu 10% dari jumlah penduduk kita itu yang berpendidikan tinggi level S1, S2, S3. Level ini. Jadi kita juga kekurangan SDM yang berkualitas. Problem kita kan di pendidikan justru harus. Cuman kan sekarang dana pendidikan sendiri disunat untuk MBG. Jadi ini agak kontradiksi ya antara keputusan, kondisi sosial masyarakat. Dan MBG juga kan yang megangnya purnawirawan semua. Iya, kebanyakan tuh. Iya nggak sih? Kebanyakan memang. Iya, nah maksudnya apakah Pak Prabowo itu sedang terinspirasi oleh mertuanya? Mertuanya apakah Pak Prabowo itu berpikir bahwa wah negara ini tuh udah terlalu kacau, terlalu banyak orang yang berbicara, berarti kita tuh harus melibatkan kekuatan militer lebih dalam di ranah-ranah sipil gitu untuk mengawasi dan mengayomi misalkan. Apakah arahnya tuh ke sana sampai pada jabatan-jabatan sipil, kemudian sampai ke isu terorisme, yang isu terorisme itu jarang banget kan kejadiannya di Indonesia tuh. 2021 oke kita penuh, 2002 oke kita penuh. Nah sekarang tuh kita udah jarang, dan bentuk terorisme sekarang itu adalah lonely wolf yang sebenarnya itu butuh gerakan sipil saya pikir. Nah kenapa jadi arahnya itu ke militer semua? Saya malah ngeri itu jangan-jangan kita memang beneran jadi new orde baru. Iya. Gitu Sepertinya begitu gitu ya. Sepertinya kan kita belum. Menurut keyakinan. Menurut keyakinan guru gembul. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Tapi gue mau nanya ke lo, Pak Guru. Kalau nih, misalnya ini Polri ya, misalnya di bawah kementerian, itu ideal apa enggak? Itu aja sih. Soalnya kan ini kan si Kapolri kan keras kan, nggak mau itu malah Saya jadi petani aja. Iya, gitu gimana tuh solusinya? Pertama, ya sebenarnya kalau ancamannya saya jadi petani aja, semua rakyat di Indonesia senang ya Pak, nggak apa-apa jadi petani aja silakan Pak. Kita nggak akan komplain kalau Bapak jadi petani gitu. Kan udah diminta kemarin kan. Apa? Untuk salah satu tuntutan 17 plus apa tuh ya? Oh ya, 17 plus 8 itu Plus ya. 8 gitu. Iya. Ya, cuman maksudnya kalau ancamannya adalah seperti itu ya silakan aja Pak, nggak apa-apa Bapak jadi petani juga. Cuman balik lagi kalau di bawah kementerian itu di bawah kementerian apa? Saya pikir sih Kapolri polisi di bawah presiden langsung itu tuh bagus. Maksudnya bukan bagus sih. Gak akan berdampak kalau dia dipindah juga jadi di bawah kementerian gitu. Emang apa dampaknya nanti bakal seperti apa gitu? Sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dan ya tetap ada masalah lah artinya. Tetap gak, iya. Memang bukan dari di bawah apa atau kembali kepada institusi ya. Karena argumennya si Kapolri kan itu takutnya melemahkan negara kalau misalnya di bawah kementerian gitu loh. Karena Iya, kan makanya. di kementerian itu kan menteri, jabatan politis, menurut dia kan begitu. Takutnya nggak netral lah gitu. Kalau menjelang pemilu, emangnya netral lah ya?
Emang dari dulu netral? Enggak tahu kan. Makanya kan saya nanya. Ada bocoran WA kemarin di pemilu kemarin ada bocoran WA dari Bapak polisi. Saya akan ngarahkan ke Pak Jokowi gitu. Itu kan ada bocoran WA-nya. Nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Tapi itu bocoran WA itu kan ada. Jadi sebenarnya oknum-oknum dari kepolisian selama ini juga nggak pernah netral. Atau misalkan ada kejadian-kejadian tambang ilegal, judi ilegal dan sebagainya, ada di antara oknum-oknum polisi itu yang jadi ininya kan, jadi pelindungnya. Iya. Dan kita juga semuanya udah tahu soal itu. Cuman maksud saya adalah kenapa jadi jeleknya polisi atau kinerja polisi dalam hal Oknum. ini. Oknum. Jeleknya Iya. oknum. Polisi berat bagi saya. Jeleknya oknum polisi dalam kinerjanya itu kok kenapa ujung-ujungnya tuh tiba-tiba udah di bawah kementerian aja gitu. Kenapa yang direformasi itu bukan bagian misalkan ya. Bisa nggak sih Kapolri itu orang independen gitu, bukan dari latar polisi gitu. Kan rekrutmen polisi itu jelek. Oh, maksudnya kacau, sipil gitu ya? Misalkan Akang tuh jadi Kapolri gitu. Boleh nggak Misalnya sih? sipil, tapi ini ya kayak misalnya Sipil tapi nggak bisa dong. nggak, Mungkin iya, kenapa bisa. Oh, mungkin sementara kayak misalnya si Pak Mahfud atau Pak Jimli kenapa gitu nggak ya, bisa gitu? konsorsium. Mungkin hanya jadi dewan pengawas mungkin ya. Soalnya gini. Tapi bukannya udah ada Kompolnas? Nggak, kan kurang berperan lah. Ya, Iya. kenapa nggak diperkuat? Iya, maksudnya gini. Undang-undangnya. Ya polisi itu kan rekrutmennya dan semuanya perpangkatannya itu sudah bermasalah sejak awal. Jadi kalau misalkan mau mereformasi polisi, bukan menempatkan dia di mana, tapi bisa nggak sih ketuanya atau Kapolrinya atau pengawasnya atau siapapunnya itu berasal dari luar Organisasi ini. organisasi yang rekrutnya pun udah jeblok banget gitu. Bisa nggak sih dari luar misalnya? Jadi ya itu. Mungkin sementara kali. Tapi kalau Sementara permanen aja. nggak akan mau lah, itu kan jabatan politis juga. Sementara aja 20-30 tahun itu. Harus Oh, ad hoc ya kayak KPK ya. Iya. Iya kan? Nah, jadi misalkan ya agar kita tuh bisa dapat kemungkinan sebab kalau enggak itu kan lingkaran setan aja terus gitu kan. Pejabat yang jadi Kapolri ternyata dulunya sempat jadi Polda, dulunya sempat jadi apa yang misalkan nyogok misalkan dulu. Tapi ini di sosial media ya. Apa? Sebenarnya kinerja kepolisian udah sempat membaik, tapi belakangan ini setelah pemilu ini ada sebutan parcok lah, apalah. Kapan polisi sempat membaik tuh? Ya artinya sempatlah mendapat mungkin 6-7 tahun lalu kali ya. Ya itu pas dapat guyuran 1T itu. Iya. Iya. Sempat membaik, Bro. Jadi tapi belakangan Polisi ini setelah membaik. dianggap parcok ya karena ada indikasi ya Dekat dengan Jokowi. iya. Katanya Pak mantan katanya yang ngerusak lagi, bener nggak sih? Iya. Ini katanya ya. Menurut Iya itu ya jadi rahasia umum tadi itu. Jadi rahasia umum bahwa bapak-bapak polisi banyak oknum diantaranya itu yang memang berpihak secara politis gitu. Jadi nanti aturannya mau kayak oknum gimana ya, juga. jadi oknum ya, bukan. Oknum, karena ketahuan itu juga atas nama siapa gitu kan. Di episode ini pokoknya Pak Putra itu paling banyak ngomong oknum ya. Kayaknya dia takut banget ya. Oknum ya. Bukan, kayak gitu. Karena ada juga yang baik, Bro. Iya benar. Ada Iya, karena polisi gua yang baik itu banyak banyak. teman yang baik. Iya, Jadi banyak. kasihan juga yang baik ini disamaratakan. Hampir 50 kali oknum ya, oknum. Bukan. Nggak, kita Lu tahu kan? Iya. Tanpa menyebut oknum kita sudah tahu bahwa bukan instansi yang Yes. bermasalah Iya. atau instansi memang bermasalah tapi masalahnya itu karena ditangani oleh oknum-oknum yang bermasalah. Ya kita sepakati itu. Jadi penegasan oknum itu justru menegaskan Kang bahwa Akang merasa terancam oleh polisi. Enggak juga sih. Oh enggak. Guru. Soalnya Enggak, temen gue banyak. Guru thank you ya. Oh iya. Thank you. Ciao. Ciao.